Oke, selamat sore, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Sebelumnya saya membahas tentang ATG, bahwa ATG adalah produk robot trading bentuk Ponzi yang belum viral. Begitu sekarang viral, benar-benar masuk berita nasional ya. Jadi setiap hari muncul berita-berita tentang auto trade gold atau ATG atau robot trading ini benar-benar masuk pemberitaan yang hampir tiap hari tidak putus. Padahal sebelumnya di 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun terakhir sejak ATG buka atau ATG diluncurkan, itu tidak ada pemberitaan sama sekali. Dan bahkan waktu tahun lalu banyak member-member yang sudah tidak bisa WD dan banyak member-member yang sudah mengeluhkan tentang ATG belum masuk juga di berita nasional, termasuk detik.com. Padahal robot-robot trading yang lain yang sudah ketahuan tentang Ponzi-nya dan banyak member yang sudah melaporkan seperti Net89, Fahrenheit, Evo Trade, terus Millennium Prime, kelas VIP dan sejenisnya sudah banyak yang ditangkap ya, karena banyak member atau korban yang sudah melaporkan. Dan akhirnya kemarin pemberitaan tentang ATG berturut-turut hampir setiap hari, tidak ada putus. Ini saya coba akan mengupgrade sepekan atau seminggu terakhir tentang kejadian ATG. Salah satunya adalah rumah Wahyu Kenzo di Kayu Tangan, Kota Malang, Jagel Barekrim. Ini berita hari Kamis. Sebelumnya hari Selasa tanggal 21 Maret datangi panggilan polisi pemberi supercar Wahyu Kenzo diwakili staf. Kemudian tanggal 20 pembeli supercar dan jam tangan mewah Wahyu Kenzo dipanggil hari ini. Jadi tiap hari pemberitaan tanpa putus mengenai ATG. Mereka adalah FS dan RS. Keduanya, RS dan FS, adalah sosok yang mencuat yang telah mengaku membeli barang mewah dari Wahyu Kenzo. Mobil-mobilnya antara lain adalah McLaren, Ferrari, Rolls-Royce. Waduh, ini rata-rata mobil mewah semua ya. Kemudian Polresta Malang terima 5 laporan soal Wahyu Kenzo ini di tanggal 20 Maret. 5 laporan adalah 5 laporan polisi ya, yang tersangka utama Wahyu Kenzo dan Raymond Enovan selaku marketing. Kemudian ada 3 lagi ini kemungkinannya adalah PHIT-nya atau Bayu Walker ya, atau Chandra Bayu. Terus ini ada berita tentang harga jam tangan Wahyu Kenzo yang sangat mahal sekali, yaitu harganya 14 miliar untuk sebuah jam tangan, dan untuk mobilnya itu harganya 8M. Kemudian ada juga ini tanggal 16 Maret dirilis skema Ponzi-nya dirilis, yang total kerugian korban adalah 9 triliun dengan membernya 25.000 member. Asal kota korbannya adalah dari berbagai negara ya, ada Indonesia, Amerika, Rusia, dan Prancis. Ya mungkin ini penjahat terbesar sepanjang masa ya untuk sebuah penipuan atau Ponzi, karena jumlah korbannya ditotal hingga 9 triliun rupiah. Terus polisi ungkap peran tersangka RR rekrut member baru robot trading ATG. Terus ini per 16 Maret pelapor robot trading Wahyu Kenzo terus mengalir bahkan dari Swiss sampai Irak. Wah gila. Kemudian tanggal 16 Maret polisi segera panggil pembeli supercar jam tangan mewah Wahyu Kenzo. Tanggal 16 Maret polisi beberkan skema penipuan robot trading Wahyu Kenzo. 3 kali mangkir tim IT robot trading ATG akan dijemput paksa polisi. Nah kita cek tim IT-nya. Ini yang saya tahu adalah Chandra Bayu atau Bayu Walker. yang bertanggung jawab di bidang itu di robot trading ATG sudah 3 kali mangkir
Tim IT Robot Trading ATK bernama Chandra Bayu sudah kami panggil untuk dimintai keterangan. Ini sebenarnya otaknya ya, otak di bawah mejanya atau otak di belakang layar yang beraksi di bidang IT. Karena kalau tanpa ada IT juga robot trading ini tidak bisa jalan ya, kalau hanya Wahyu Kenjo saja. Terus masih tanggal 16 Maret 2023 sudah 1595 korban robot trading Wahyu Kenjo lapor via hotline. Ini dari 25.000 member yang sudah lapor ada 1595. Kemudian polisi cari payung hukum agar korban ATK Wahyu Kenjo dapat ganti rugi. Ya menurut saya agak susah ya mengenai ganti ruginya itu ya. Barreskrim periksa istri Wahyu Kenjo hari ini. Tanggal 15 Maret, Direktur PT Pansaki dipanggil polisi terkait penipuan Wahyu Kenjo. Ini PT Pansaki ini adalah suatu perusahaan MLM yang sebelumnya itu tidak ada hubungannya sama robot trading sama sekali. Tiba-tiba diajak kerjasama oleh Wahyu Kenjo untuk boleh dibilang ATG atau terkilku numpang di PT Pansaki berdikari bersama itu. Jadi padahal sebelumnya PT Pansaki itu penjual makanan ya, tapi ditumpangi, akhirnya ATG dapat wadah bentuk MLM. Sebenarnya awal-awal ATG itu bentuknya bukan MLM ya teman-teman ya. Awalnya ATG 4 itu belum MLM. Jadi mulai masuk ATG 5 itu baru MLM dan ikut di PT Pansaki berdikari bersama. Jadi memang secara tidak langsung PT Pansaki berdikari itu juga bertanggung jawab juga ya. Tanggal 15 Maret 2023 istri Wahyu Kenjo dan pengepul dan ATG minta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Tanggal 14 Maret istri Wahyu Kenjo penuhi panggilan polisi. Tanggal 14 Maret juga 8 pop minuman jadi bukti kasus robot trading Wahyu Kenjo. Apa kaitannya? Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa produk minuman itu merupakan produk dari PT Pansaki berdikari bersama. Jadi ini sebuah perusahaan MLM yang didomplengi oleh Wahyu Kenjo untuk menyebarkan atau melebarkan sayap ATG-nya. Desi pengumpul dana member robot trading ATG Wahyu Kenjo diperiksa polisi. Alasan 8 box minuman Rusi jadi barang bukti robot ATG yaitu tadi ya, karena itu produk makanan dari PT MLM-nya ya, PT Pansaki. Kemudian tanggal 14 Maret lagi Kapolresta Malang, jangan halusinasi kembali ke ATG, ini jelas penipuan. Nah ini di media sosial banyak yang masih mungkin lebih ke leadernya yang takut ikut ketangkap, jadi dia itu membela diri dengan membela ATG ya. Jadi dalam artian menyebut ini bukan penipuan biar dia tidak dilaporkan. Jadi banyak leader-leader yang di ATG ini yang takut ditangkap juga. Akhirnya dia menyebarkan berita bahwa seolah-olah ini tuh belum selesai, ini ATG itu masih jalan ya, karena dianya takut ditangkap juga. Tanggal 14 Maret 2023 tak ada perlakuan spesial untuk Wahyu Kenjo di sel tahanan. Ya sebenarnya kelihatan dari kaosnya ya. Usai istri Wahyu Kenjo, polisi akan panggil Direktur PT Pansaki, emang harus dipanggil. Ini banyak banget beritanya ya, apalagi tanggal 14 Maret 2023. Marketing robot trading Wahyu Kenjo jadi tersangka raut 10M sejak 2021. Nah ini masuk kategori leader. Ini adalah RE berperan sebagai founder wilayah Marang Raya. Jadi dia ikut mengelola atau merekrut member-member baru dan total keuntungan dia hingga 10 miliar ya.
Sebenarnya yang seperti RE, founder seperti ini tuh banyak ya, nggak hanya RE ya, karena setiap daerah atau setiap wilayah itu biasanya punya founder sendiri-sendiri. Kalau di Net89 sudah banyak yang ketangkap, malah pemiliknya AA itu sempat menghilang, ada 2 pemiliknya yang hilang belum ketangkep. Tapi untuk di ATG ini kayaknya berita masih difokus di Wahyu Kenzo-nya, dan untuk leader-leader atau founder-foundernya itu belum masuk pemberitaan penangkapan mereka. Olive Lee, korban robot trading ATG Wahyu Kenzo, kini minta transparansi. Nah, ini di dalam komunitas ATG ini dia salah satu yang banyak bersuara ya, karena dia infonya dia banyak dicecar oleh mafia Rusia. Jadi akhirnya dia ngejar-ngejar Wahyu Kenzo. Dia banyak menyuarakan, awalnya dia sangat mendukung sekali ATG ya. Ketika dia diserang oleh yang kontra atau yang tidak suka dengan ATG, itu dia sangat mendukung ATG banget. Tapi semenjak infonya yang dia dikejar-kejar oleh mafia Rusia, akhirnya dia juga mengejar-ngejar Wahyu Kenzo juga supaya WD-nya cair. Semenjak WD nggak cair-cair, dia banyak menyuarakan tentang kejelekan ATG juga. Penampakan motor-motor limited edition Wahyu Kenzo yang disita polisi. Ya, kalau duit hingga sebanyak itu ya 9T ya, wajar kalau motor-motornya banyak. Tanggal 13 Maret muncul karangan bunga Save ATG ditujukan kepada Wahyu Kenzo di Malang. Nah ini nih, ini rata-rata menurut saya bunga-bunga yang mendukung Wahyu Kenzo ini ya dari para founder-foundernya yang takut ikut ketangkep juga. Jadi menurut saya sih nanti kelihatan siapa yang pesan itu masih mendukung. Ini jadi kelihatan siapa yang mengirim bunga ini, bisa jadi dia ikut terlibat dalam praktek kejahatannya Wahyu Kenzo ini. Info gratis tipu-tipu robot trading Wahyu Kenzo. Ini tadi sudah ya. 2 rumah, 3 Vespa dan 2 Moge dan 3 mobil. Total member ada 25.000 member. Tanggal 11 Maret ada polisi upayakan Wahyu Kenzo kembalikan kerugian korban robot trading ATG. Jadi memang semua hartanya harus disita dulu, semua kekayaan ATG atau uang yang masih ada di Wahyu Kenzo harus disita. Kemudian di total, terus member yang jadi korban ada berapa, kerugiannya ada berapa, nanti biasanya di pengadilan itu akan dibagi ya kalau ada sisa dari uang tersebut ya. Ya ini polisi masih mengupayakan agar korban dapat dibayarkan kerugiannya. Cerita korban bolak-balik datangi rumah Wahyu Kenzo demi tagih uang. Ini ada sebuah ibu-ibu korban robot trading namanya YN dari warga Malang. Dia berapa kali datangi rumah Wahyu Kenzo sendiri untuk minta. Ya ini sebenarnya udah lama ya, karena dari 2022 Januari itu sudah tidak bisa WD ya, untuk ATG, maka banyak korban yang sudah mencari-cari Wahyu Kenzo, mendatangi rumahnya untuk minta diproses WD-nya. Jadi sebenarnya ini kasus ini kalau teman-teman mengikuti ini udah kasus lama, cuma kita terima kasih sama polisi yang sudah bergerak cepat di Maret 2023 ini dan akhirnya berani menangkap Wahyu Kenzo. Padahal banyak yang meragukan apakah Wahyu Kenzo ini akan ditangkap atau tidak. Bahkan saya sendiri juga sempat meragukan bahwa ini orang terlalu kuat untuk ditangkap. Menurut saya seperti itu. Ini orang terlalu kuat, padahal kejahatannya sebenarnya sudah tercium lama, tapi kok aman-aman saja ya. Masih kesana kemari ya kan, masih aman-aman saja. Jadi saya juga curiga siapakah sosok yang melindungi Wahyu Kenzo ini sampai akhirnya di tahun ini, Maret 2023 ini, akhirnya Wahyu Kenzo tertangkap juga. Dan terima kasih kepada
Polresta Malang yang sudah membantu penangkapan Wahyu Kenjuk. Biar member bisa membedakan mana robot trading yang ponzi dan robot trading yang real. Edukasi kami dalam dunia forex tetap fokus ke transaksi forex yang real dan bukan sebuah ponzi seperti ATG dan sejenisnya. Banyak saya ulas di video saya sebelumnya mengenai produk-produk ponzi lain yang sudah scam, dan saya harap teman-teman bisa membedakannya dengan bijak. Sekian, terima kasih, salam profit.